Assalamualaikum, hai semuanya. Kita berjumpa lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semua yang menonton video saya hari ini sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Pelatih Korea waspadai dengan senjata mematikan timnas Indonesia. Sudah pasti ya, pemain-pemain timnas Indonesia U23 ini yang sudah menunjukkan aksi yang sangat-sangat baik. Jadi memang wajar untuk waspadai gitu ya, kekuatan timnas Indonesia yang selalu memberikan kejutan gitu ya di setiap perlawanannya ini kan. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Seperti kita ketahui, pada babak penyisihan grup A Piala Asia U23 yang disebut-sebut sebagai grup neraka, timnas Indonesia sempat diremehkan bakal kesulitan ketika menghadapi tim-tim kuat macam Australia dan juga Yordania. Namun sebaliknya, Indonesia tampil mengejutkan dengan mengalahkan dua tim unggulan di Asia tersebut. Bahkan kini, jelang menghadapi Korea Selatan, timnas Indonesia justru sangat diwaspadai dengan kejutan-kejutan yang selalu mereka tunjukkan di setiap laganya. Dan untuk itu, inilah deretan senjata timnas Indonesia di Piala Asia yang ditakuti Korea Selatan. Timnas U23 benar-benar menjadi sensasi tersendiri di ajang Piala Asia U23. Hal yang sangat wajar, karena secara tak terduga, skuad Garuda berhasil melangkah ke babak 8 besar setelah sebelumnya dianggap hanya sebagai tim penghibur di grup yang dianggap sulit. Lebih dari sekedar kemenangan, Indonesia mampu menampilkan permainan yang memikat, baik dari segi transisi maupun efektivitas. Meskipun kalah secara kontroversial dalam pertandingan melawan Qatar, tapi harus diakui juga di laga perdana permainan timnas gak berkembang. Barulah di laga kedua melawan Australia, Indonesia mampu menunjukkan permainan yang solid terutama dari sisi defense. Dan di laga versus Yordania, skuad Garuda beneran tampil memuaskan dan sangat keren banget, sehingga skor 4-1 yang terjadi bukanlah sebuah hal yang mengejutkan, karena memang mainnya sekeren itu. Dengan melihat permainan mengesankan timnas Indonesia di Piala Asia U23 dalam 2 match terakhir, jelas membuat Korea Selatan yang bakal menjadi calon lawan Indonesia di babak perempat final sangat was-was. Karena seperti kita ketahui, sejak dipegang oleh Sintayong, timnas Indonesia terus menunjukkan progres luar biasa. Mereka selalu memberikan kejutan-kejutan tak terduga di setiap laganya. Dan hal itulah yang wajib diwaspadai para pemain Korea jelang menghadapi Indonesia. Bahkan timnas Indonesia memiliki senjata mematikan untuk mencetak gol maupun dalam bertahan dari serangan lawan. Pertama, salah satu senjata mematikan Indonesia di Piala Asia U23 tahun ini adalah lemparan Pratama Arhan, di mana hal itu sudah terbukti jelas dalam beberapa pertandingan terakhir, terutama saat melawan Yordania. Beberapa kali lemparan Arhan begitu menyulitkan lini pertahanan timnas Yordania. Bahkan gol keempat yang dicetak Komang Teguh berawal dari lemparan maut dari mantan pemain PSIS Semarang tersebut. Dan jika berkaca dalam match sebelumnya, timnas Korea Selatan sangat mewaspadai dengan senjata mematikan milik Indonesia tersebut. Indonesia kemungkinan akan menggunakan senjata andalannya itu dalam match babak perempat final nanti.
Bintang Korea Selatan U23 Kim Min-woo memberikan pendapat tentang kekuatan timnas Indonesia U23 jelang duel perempat final di Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Kim Min-woo yang mencetak gol kemenangan Korea Selatan atas Jepang di laga terakhir grup B menyoroti kualitas skuad Garuda Muda dalam melakukan serangan menggunakan umpan-umpan pendek atau tiki-taka. Pemain Indonesia energik dan punya daya jelajah yang luas di lapangan. Mereka juga punya operan 1-2 yang cepat, kata Kim Min-woo dikutip dari Korea Times. Sementara itu melawan Indonesia sebagai satu-satunya tim debutan Piala Asia U23, Korea Selatan berada dalam situasi sulit terkait kondisi fisik pemain. Rombak besar-besaran dilakukan pelatih Hwang Sun-hong saat melawan Jepang di laga pamungkas grup B. Korea Selatan melakukan rotasi 10 pemain, hanya bek kiri Yoon Taek-cho yang tak diganti pelatih sebagai starter. Sisanya termasuk kiper juga diganti. Salah satu pemain yang cedera sekaligus absen lawan Jepang adalah top skor tim Lee Yong-jun. Pemain yang berstatus striker utama itu sudah mencetak 3 gol selama turnamen. Ada beberapa masalah cedera di dalam skuad dan ini adalah situasi yang sulit. Tapi saya ingin mengapresiasi para pemain atas semua kerja keras yang mereka tunjukkan pada pertandingan ini. Ini bukan akhir dari turnamen, ini baru awal. Indonesia pun lawan yang sangat kompetitif untuk dihadapi, sehingga kami harus melakukan persiapan terbaik di pertandingan selanjutnya, ujar Hwang Sun-hong dikutip dari situs resmi AFC. Defense ya, pertahanan. Kembalinya Nathan Choaon ke skuad Garuda Muda akan menambah amunisi kekuatan lini pertahanan timnas Indonesia saat melawan Korea Selatan. Seperti kita ketahui, dalam 2 pertandingan terakhir terutama saat melawan Australia dan Yordania, timnas Indonesia benar-benar menunjukkan kualitas lini pertahanan yang sangat solid. Mulai dari Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan juga Justin Hubner saling bantu-membantu satu sama lain untuk membangun tembok kokoh di lini belakang timnas Indonesia. Ditambah dengan penampilan ciamik dari sang kiper Hernando Ari yang membuat lini pertahanan Indonesia semakin kokoh. Dan jelang menghadapi Korea, mungkin itu bakal menjadi salah satu senjata untuk meredam para striker Korea untuk mencetak gol. Oke guys, ya tadi ya videonya ini. Jadi inilah dia ini yang kita tunggu-tunggu gitu kan. Apa namanya itu, game Indonesia lawan Korea Selatan. Jadi berapa nih? Berapa prediksi kamu? Berapa skor yang akan didapatkan gitu? Coba komen ya di video ini. Yang pastinya perlawanan ini pasti akan sangat sengit dan sangat-sangat menarik gitu ya. So good luck untuk timnas Indonesia ini yang bakal lawan Korea Selatan ini ya. So terima kasih banyak sebab kami sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.